Siapa nih yang suka minuman teh kemasan kayak gini? Nah, dari yang aku punya ini, kira-kira mana ya gulanya yang paling tinggi? Yuk simak sampai akhir karena aku sudah bikinin rankingnya spesial buat kamu. Perkenalkan, aku Kuko, nutrisionis dari Ahli Gizi ID. Oke, seperti yang teman-teman lihat kali ini, aku punya 10 produk teh kemasan yang mungkin di luar sana masih banyak merek-merek yang lain. Tapi di sini aku pilih 10 produk ini dan satu persatu nanti akan kita bahas seberapa besar kandungan kalorinya dan juga seberapa besar kandungan gulanya. Dan juga nanti ketika dibandingkan dengan anjuran konsumsi gula dalam sehari, bolehnya minum seberapa ya? Disclaimer dulu bahwa konten ini bertujuan untuk edukasi agar masyarakat bisa lebih aware terhadap konsumsi minuman yang mengandung gula dan tidak untuk menjelekkan salah satu produk atau melarang mengonsumsi produk-produk tertentu. Sebelum kita mulai, aku akan tunjukin cara membaca nutrition fact yang benar secara singkat ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah takaran sajinya seberapa. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah berat bersih kemasannya seberapa. Di sini bisa dilihat mungkin ada di depan ya, berat bersihnya berapa. Nah, biasanya juga ada keterangan sajiannya per kemasan itu berapa. Tapi teman-teman, biasanya keterangan sajian dalam kemasan itu ada yang kurang tepat. Jadi di konten ini, aku akan bantu hitungin secara rinci berapa kandungan gula dan juga kalori dalam satu kemasan. Oke, yuk kita mulai ya teman-teman ya dari produk yang pertama. Ini nih produknya. Nah, di produk yang pertama ini teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan kemasannya ya. Sini namanya sesuai dengan kemasannya. Karena nanti juga ada yang nama mereknya tuh nggak sesuai sama kemasannya gitu ya teman-teman ya. Di kemasan yang pertama ini berat bersihnya adalah 300 ml. Dan takaran sajinya untuk satu kemasan adalah 200 ml. Nah, persajian mengandung total kalori sebesar 70 kilokalori dan gulanya adalah sebesar 17 gram gula. Nah, setelah aku hitung jumlah kalori per kemasan adalah sebesar 105 kilokalori dan jumlah gula per kemasannya adalah sebesar 25,5 gram. Wow, besar banget ya. Kita lanjut ke produk yang kedua. Ini nih produknya. Ini aku beli di minimarket sih, di mana-mana juga banyak, teman-teman juga tahu ya, ini kemasan ini ya. Nah, dari produk yang kedua ini, isi bersihnya atau berat bersihnya adalah sebesar 350 ml. Nah, takaran sajinya sebesar 225 ml. Untuk kalori per kemasannya adalah sebesar 70 kilokalori. Untuk gulanya adalah sebesar 16 gram. Setelah aku hitung jumlah kalori per kemasannya adalah sebesar 108,89 kilokalori dan gulanya sebesar 24,89 gram. Oke, kita lanjut dengan produk yang ketiga. Ini nih produknya. Teman-teman juga nggak asing kan dengan produk ini. Nah, di sini berat bersihnya adalah sebesar 350 ml. Dan takaran sajinya sebesar 250 ml. Kalori per takaran saji di sini tertera 80 kilokalori. Dan jumlah gulanya per takaran saji sebesar 19 gram gula. Nah, setelah aku hitung jumlah kalori per kemasan adalah sebesar 112 kilokalori. Dan jumlah gula per kemasan adalah sebesar 26,6 gram. Kita lanjut produk yang keempat. Ini nih produknya. Ini produk yang keempat. Nah, di produk yang keempat ini berat bersihnya adalah sebesar 330 ml. Nah, di sini takaran sajinya adalah sebesar 200 ml. Kalori per takaran saji di sini 70 kilokalori dan gulanya, jadi satu pertakaran saji gulanya adalah sebesar 16 gram gula. Nah, setelah aku hitung jumlah kalori dari satu kemasan produk ini yang keempat ini adalah sebesar 115,5 kilokalori dan gulanya adalah sebesar 26,4 gram. Wih, lumayan juga ya gulanya. Nah, kita lanjut dengan produk yang kelima. Ini nih produknya.
Nah, di sini ada keterangannya jumbo 390 mili ya, mungkin ada kemasan yang lebih kecil ya. Jadi berat bersihnya 390 mili. Dan di sini takaran sajinya adalah sebesar 195 mili. Itu takaran sajinya. Jumlah kalori per takaran saji adalah sebesar 50 kilokalori. Nah, lebih kecil ya dari yang lain. Kita lihat nih nanti perhitungannya. Nah, kandungan gula dari pertakaran saji adalah sebesar 12 gram. Nah, setelah aku hitung, jumlah kalori per kemasan ini, jumlah kalori per satu kemasan ini adalah sebesar 100 kilokalori. Untuk gulanya, dalam satu kemasan ini, setelah aku hitung, gulanya adalah sebesar 24 gram. Dalam satu kemasan ini tadi, kalorinya berapa? Kalorinya adalah sebesar 100 kilokalori. Nah, jika dibandingkan dengan nasi, ya, jadi 100 kilokalori itu sebanding dengan 3/4 centong nasi atau sekitar 80 gram nasi. Kira-kira minum ini sama makan nasi lebih kenyang mana nih? Lanjut dengan produk yang keenam. Ini produknya. Jadi di produk keenam ini jumlah berat bersihnya. Di produk yang keenam ini berat bersihnya adalah sebesar 350 mili. Dan takaran sajinya sebesar 175 mili. Kalori per takaran saji adalah sebesar 60 kilokalori. Dan jumlah gulanya adalah sebesar 14 gram. Setelah aku hitung nih, satu kemasan ini mengandung kalori sebesar 120 kilokalori. Dan jumlah gulanya adalah sebesar 28 gram gula. Kalau dibandingin juga dengan nasi, 120 kilokalori itu sebanding dengan satu centong nasi, 100 gram nasi. Oke, kita lanjut di produk yang ke-7. Ini nih produknya. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan produk minuman teh kemasan yang ini. Oke, di kemasan yang ke-7 ini jumlah berat bersihnya adalah sebesar 350 mili. Dan takaran sajinya adalah sebesar 240 mili. Kalori per takaran saji adalah sebesar 70 kilokalori per takaran sajinya. Dan jumlah gulanya per takaran saji adalah sebesar 18 gram. Setelah aku hitung nih, jadi satu kemasan ini mengandung 102 kilokalori dan gulanya adalah sebesar 26,25 gram gula. Wah, lumayan juga ya gulanya. Kita lanjut di produk yang ke-8. Ini produknya. Nah, ini nih yang aku bilang tadi. Nama produknya, kalau teman-teman tahu, nama produknya nggak sama kemasannya. Nama produknya nggak sama kemasannya. Di produk ke-8 ini jumlah isi bersihnya, ya total berat bersihnya adalah sebesar 350 mili. Takaran sajinya adalah sebesar 200 mili dan jumlah kalori per takaran saji adalah sebesar 60 kilokalori dan gulanya per takaran saji adalah sebesar 14 gram. Setelah aku hitung nih, jumlah kalorinya per satu kemasan ini adalah sebesar 105 kilokalori. Dan jumlah gula per kemasan ini adalah sebesar 24,5 gram gula. Nah, lumayan juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di produk yang ke-9. Ini nih produknya. Nah, di produk ke-9 ini jumlah berat bersihnya adalah sebesar 350 mili. Jumlah takaran sajinya adalah sebesar 250 mili. Dan per takaran saji mengandung kalori sebesar 80 kilokalori. Jumlah gulanya, ini nih jumlah gulanya per takaran saji adalah sebesar 20 gram gula. Setelah aku hitung, jumlah kalori per kemasan adalah sebesar 112 kilokalori. Dan jumlah gula per kemasannya adalah sebesar 28 gram. Lumayan ya. Jadi satu kemasan ini mengandung 28 gram gula. Nah, kita sampai ke produk yang terakhir. Produk ke-10. Ini nih produk yang ke-10 ya teman-teman ya.
Di produk yang ke-10 ini, jumlah berat bersihnya adalah sebesar 330 mili. Dan takaran sajinya adalah sebesar 215 mili. Jumlah kalori per takaran saji adalah sebesar 70 kilokalori. Dan gulanya adalah sebesar 15 gram gula. Nah, kalau aku hitung nih, jumlah kalori per kemasan adalah sebesar 107,44 kilokalori. Nah, untuk jumlah gulanya per kemasan ini adalah sebesar 23,02 gram gula. Itu tadi ya, jadi satu persatu sudah aku sebutin jumlah kalori dan juga jumlah gula per kemasan seberapa. Nah, dari semua produk teh kemasan rasa original ini, karena mempunyai takaran saji dan juga berat bersih yang berbeda, sudah aku hitungin, aku samain semuanya 100 mili dan didapatlah hasil bahwa kandungan gula yang tertinggi jatuh pada kemasan nomor 1. Dengan jumlah gula per 100 milinya adalah sebesar 8,5 gram gula. Lanjut nih di ranking yang kedua. Dengan kandungan gula paling tinggi kedua jatuh pada kemasan nomor... Ya, jadi yang kedua ini ada 3 kemasan. Jadi kan per 100 milinya kandungan gulanya sama. Yaitu sebesar 8 gram per 100 milinya. Ya, jatuh pada nomor 4, ya, nomor 6, dan nomor 9. Kita lanjut, kandungan gula yang tertinggi nomor 3 jatuh pada nomor 3. Nih, nomor 3. Dengan kandungan gulanya per 100 mili adalah sebesar 7,6 gram gula. Nah, itu tadi yang ranking ketiga. Lalu yang ranking keempat adalah jatuh pada nomor ini nih, nomor 7. Ini kandungan gulanya per 100 mili adalah sebesar 7,5 gram. Kira-kira dari 10 produk ini yang paling sedikit yang mana ya kandungan gulanya? Oke, jadi kandungan gula yang paling sedikit ya, atau ranking yang terakhir nih dari 10 produk ini adalah nomor ini nih, nomor 5. Dengan kandungan gula per 100 milinya sebesar 6,15 gram gula. Nah, selengkapnya 10 produk ini aku rankingin ada di sini nih. Nah, perlu teman-teman ketahui nih bahwa batas konsumsi maksimum gula per orang per hari adalah sebesar 50 gram gula atau setara dengan 4 sendok makan gula. Kalau kita ambil contoh nih, ketika teman-teman konsumsi 1 botol teh kemasan ini sudah menyumbang sebesar 49-64% dari total maksimum anjuran konsumsi gula dalam sehari. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi kalau saranku sih untuk konsumsi minuman teh kemasan ini dalam sehari cukup 1 saja. Jadi itu sudah menyumbang sekitar 50%, sekitar separuhnya dari maksimum anjuran yang dianjurkan begitu. Nah, jaga-jaga aja sih, karena dalam sehari itu belum lagi teman-teman konsumsi makanan lain atau minuman lain yang juga mengandung gula. Kita juga perlu menghindari berlebihnya konsumsi gula dalam 1 hari itu. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa efek samping dari konsumsi gula yang berlebih setiap harinya akan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, peningkatan resiko obesitas, lalu terkena penyakit jantung, dan juga terkena kanker begitu. Lebih mudahnya dimengerti sih ketika teman-teman konsumsi 1 kemasan ini tadi mengandung sebesar 120 kilokalori dan setara dengan 1 centong nasi. Nah, kira-kira kalau konsumsi 1 botol ini teman-teman ngerasa kenyang nggak? Kalau misalnya nih tambah 1 kemasan lagi atau 1 botol lagi, apalagi sajikannya dengan cara dingin dan pas panas-panas begitu, kira-kira mampu nggak teman-teman menghabiskan 1 lagi atau tambah 2 lagi begitu? Nah, padahal di situ kalorinya sudah termasuk tinggi, setara dengan 1 centong nasi. Nah, kalau itu teman-teman lakukan secara terus-menerus dalam setiap hari, pasti teman-teman tidak merasa kenyang dan tanpa disadari kalori yang dikonsumsi teman-teman dalam sehari itu berlebih. Dan itu akan menumpuk kalori dalam tubuh kita
dan kalori yang tertumpuk itu akan dirubah menjadi lemak tubuh. Nah, itulah yang nantinya akan menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Begitu teman-teman. Makanya ada orang nih yang mengeluh, makanku sedikit kok, tapi berat badanku kok terus bertambah, atau berat badanku kok nggak berkurang begitu. Nah, kita lihat dulu, yang dikonsumsi jangan-jangan sering konsumsi teh kemasan seperti ini, dan itu nggak cukup 1 atau 2, bahkan sehari bisa 2 atau 3, begitu. Nah, itulah yang menyebabkan kalorinya berlebih dalam sehari dan ditimbun. Ketika itu terjadi dalam beberapa waktu yang lama, dan secara terus-menerus akan menumpuk lemak dalam tubuh kita. Apalagi nih, teman-teman jarang olahraga, jadi kalorinya juga jarang dipakai oleh otot. Gitu. Dari sinilah kita tahu bahwa konsumsi minuman kemasan yang mengandung gula seperti ini harus kita batasi dengan cermat dengan cara melihat nutrition fact-nya. Saranku sih biasakan untuk melihat nutrition fact-nya. Jadi, dan perlu teman-teman ingat juga anjuran maksimum konsumsi gula adalah 50 gram per hari per orang, atau sekitar 4 sendok makan per hari. Minum-minuman kemasan seperti ini bukannya nggak boleh ya teman-teman ya. Atau mungkin wah, kemasan yang merek ini kandungan gulanya paling tinggi jadi nggak boleh minum. Bukan ya teman-teman ya, tapi saranku teman-teman batasi konsumsinya dalam sehari. Teman-teman batasi konsumsinya agar tidak berlebih, agar tidak melebihi anjuran maksimum konsumsi gula per harinya, dan juga tidak melebihi kalori dalam seharinya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, next bahas apa bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat.